Hai guys, dari final hari kedua Melwery Champion Chess Tour IM Chess Rapid, Shahriar Mamediarov berhadapan dengan Duda Yankitov. Kalian akan melihat game kelima, game yang sangat taktikal dan berlangsung hanya 19 langkah aja. Gimana itu bisa terjadi? Ya, ada permainan keras di sini, di mana Shahriar Mamediarov memulai dengan langkah D4. Duda menjawab dengan kuda F6, putih C4, hitam E6. Kemudian putih kuda F3, hitam memilih pembukaan Queen Gambit Decline dengan ciri khas pion E6 dan D5 ini. Kemudian putih merespon dengan kuda C3, hitam gajah B4. Putih gajah G5, Ragozin Defense Variation dipilih dalam pembukaan Queen Gambit Decline. Kemudian Duda meladeni permainan keras dari Shahriar Mamediarov. Dia memakan pion di petak C4, putih M4, hitam C5, putih gajah memukul pion, hitam pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam menteri ke petak A5. Ancam balas ancam terjadi teman-teman. Gajah yang tadinya mempin sekarang diancam oleh menteri di petak A5, juga ada ancaman pada kuda di petak C3. Putih gajah memukul kuda, hitam gajah memukul kuda, skak, pion memukul gajah, menteri memukul pion skak, putih raja F1. Jika kalian berpikir di sini bahwa hitam akan mendapatkan keuntungan 1 perwira dengan menteri memukul gajah di petak C4, maka putih akan raja G1. Ya, memang kalau dilihat sekilas, hitam mendapatkan keuntungan 1 perwira, tapi putih dapat lakukan benteng C1, mengancam menteri, dan ada ancaman pada gajah di petak C8. Menteri tidak bisa menjaga gajah dan ya hitam akan kalah jika memilih variasi kalkulasi yang ini. Itulah kenapa Duda Yankitov memilih gajah pion memukul gajah di petak F6. Kalau kita lihat posisi sekarang, putih mengorbankan satu pion. Ciri khas dari pembukaan ciri khas dari permainan Shahriar Mamediarov. Dia sering banget mengorbankan pion untuk mendapatkan raja lawan, untuk memporak-porandakan pertahanan lawan. Putih lanjutkan dengan gajah B5 skak, kemudian hitam raja E7. Kemudian putih benteng C1, hitam menteri A5. Putih G3. Dengan ide menyimpan raja pada petak G2, hitam lanjutkan dengan gajah D7. Putih benteng B1, hitam benteng D8, putih menteri H5, hitam menteri B6. Putih kuda F3, blunder diciptakan setelah langkah kuda ke petak F3. Bisakah kalian tebak langkah yang tepat dimainkan oleh pemain hitam, teman-teman? Ya, adalah tepat gajah ke petak C6. Kemudian putih raja G2, blunder kembali diciptakan oleh Shahriar Mamediarov. 2 langkah berturut-turut, langkah yang salah membawa hitam pada kemenangan. Yap, gajah makan pion M4. Putih gajah E8 dengan ide memakan pion di petak F7 dan menciptakan ancaman pada menteri di petak B6. How to defend this position, teman-teman? Gimana cara terbaik untuk hitam bertahan dengan ide yang dimiliki oleh pemain putih? Ya, kunci kemenangannya adalah gajah tarik ke petak G6. Boom! Shahriar Mamediarov menyerah dengan langkah ambisiusnya. Kenapa menyerah? Karena kalau dilanjutin kemana ya? Menteri mundur ke petak H4, maka hitam akan melanjutkan dengan langkah gajah memukul benteng di petak B1. Bagaimana jika menteri memukul gajah? Ya, maka kemenangan akan diraih oleh pemain hitam dengan pion memukul menteri, benteng memukul menteri, kemudian pion akan memukul benteng di petak B6. Hitam akan unggul materi. Nah, bagaimana jika kemudian benteng langsung memukul menteri? Ya, sama ya. Akan kehilangan materi juga dengan gajah memukul menteri dan 2 perwira diancam sekaligus. So, apa kesalahan dari pemain putih? Kesalahan dari pemain putih adalah ketika posisi menteri ke petak H5, kemudian menteri B6. Sebelumnya adalah dengan ide raja ke petak G2. Jadi harusnya di sini putih melanjutkan idenya dengan raja ke petak G2. Lo dikasih gajahnya. Ya, karena kalau hitam memilih gajah memukul gajah, maka akan direspon dengan kuda memukul gajah. Kalau dimakan, maka akan ada benteng ke petak C7.
raja ke petak F8, akan ada menteri ke petak D8 dan ini akan membawa putih pada keunggulan. Oh, sorry, tinggal dimakan aja. Makan dan makan. Kalau menteri E8, maka akan ada menteri memukul pion H7, raja ke petak F8 dan akan ada lanjutan benteng D1. Ya, hitam unggul 1 perwira sih, tapi benteng putih akan bisa masuk ke petak D7 kalau misalkan hitam memaksakan kuda keluar ke petak C6. Ini guys. Kalau kuda E7 akan ada benteng memukul, menteri memukul benteng dan menteri H8. Akan unggul dengan keunggulan pion. Ya, sayang itu tidak menjadi pilihan bagi Shahriar Mamediarov dan akhirnya Duda keluar sebagai juara Melwere Champion Chess Tour AIM Chess Rapid, teman-teman. Gimana komentar kalian dengan performa para pemain di turnamen ini? Bahkan Magnus juga disingkirkan di partai semifinal ya. Tapi teman-teman, sebentar lagi 4 hari lagi kalian akan saksikan live streaming dari kejuaraan catur Fischer Random dunia yang akan diikuti oleh Magnus Carlsen. Dan Hikaru Nakamura juga ada juara dunia catur Fischer Random, Wesley So, yang akan dimainkan secara langsung di Reykjavik. Makanya jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin Melwere Champion Chess Tour AIM Chess Rapid di YouTube RL Chess. Nantikan update terbaru dari dunia percaturan.